Allah. Nah, ketika orang berangkat haji menuju Baitullah, bisalah langsung sampai. Dia meninggalkan rumahnya dulu, Taman Rahayu, set keluar menuju namanya bandara Bandara Soekarno Hatta. Di Soekarno Hatta sampailah sudah? Belum. Dia berangkat lagi ke mana? Misalnya dia ke Jeddah. Dari Jeddah dia berangkat lagi ke mana? Misalnya dia ke Mekah. Nah, baru sampai. Langsunglah bisa haji. Belum lagi, nunggu lagi kemudian berangkat misalnya ke Arafah, mabit di Musdalifah dan lain sebagainya. Sampai semua selesai baru kemudian dinamakan haji. Maka kayak itulah perjalanan hati kita kalau mau mencari ridho Allah, nggak bisa langsung ujuk-ujuk dapat ridho. Walaupun Allah terserah mau ngasih ridhonya ke siapa tanpa ada sebab, Allah kuasa. Cuma Allah sudah menghendaki bahwa Allah memberi ridho kepada seseorang melalui sebab. Nah, kalau orang berangkat haji meninggalkannya, mulai dari meninggalkan rumah, keluar dari rumah, keluar dari kampung, Taman Rahayu, keluar dari provinsi, keluar dari negara, sampai akhirnya berangkat haji. Maka hati kita pun kalau mau meraih ridho Allah, satu, berangkat dari jahil kepada ilmu. Gak bisa kita kemudian mau berangkat haji di rumah aja, diem di kamar. Kata istri, kemana Pak? Mau naik haji. Tapi di rumah aja, orang kan nggak keluar rumah, bisa nggak? Nah, sama persis para ulama menggambarkan kalau mau dapat ridho Allah, maaf, berangkat dulu hati dari jahil kepada itu dulu, yang pertama. Ya, nanti sambungannya ke makom dari sambungannya. Ya, artinya bahwa tidak mungkin orang melalui atau memperoleh ridhonya Allah kalau kemudian tanpa ada dia berusaha dengan amalan yang zahir atau amal tadi dan hal sampai akhirnya kepada makom. Supaya dapat ini, maka yang pertama hati kita berangkatlah dulu, tinggalkan yang namanya jahil. Berangkat kemana? Sekurang-kurangnya kata ulama, ilmu yang fardu ain, artinya yang memang kewajibannya dibebankan secara individu kepada kita, maka kita harus tuntut. Gak bisa saya mau mendapatkan ridho Allah, supaya kita mendapat ridho Allah, mari sama-sama kita mencari ridho Allah. Tapi orangnya gak pernah mau belajar, gak mungkin. Sama orang, saya mau naik haji tapi dalam kamar aja. Harus keluar dari jahil kepada ilmu. Nah, ilmu yang macam apa? Yang fardu ain. Yang fardu ain yang bagaimana? Yang memang kewajibannya dibebankan kepada kita secara individu. Misalnya tata cara sholat, kita pahamlah sudah. Atau masih jahilkah apa yang membatalkan sholat? Tata cara wudhu sudah, amalan zahir lengkap, sudah tunai. Cara wudhu paham, cara sholat paham. Itu namanya untuk amal. Pindah lagi ke dalam hati untuk hal, kayak apa sabar, kayak apa syukur, apa itu ridha, apa itu tawakal, apa itu khauf. Sudahlah kita paham. Kalau belum, berarti kita masih ada di ruangan yang namanya jahil. Masih di kamar aja lagi kita. Sudah berangkat, alhamdulillah Pak Ustaz, sudah belajar fikih sudah, tauhid sudah, tasawuf sudah, kan 3 ini yang wajib kita belajar. Kita ahlu sunnah wal jamaah, yang fardu ain kita belajar 3. 1 tauhid, yang kedua fikih, yang ketiga tasawuf. Sudah Pak Ustaz belajar, maka cukuplah kemudian keluar rumah lalu ke Taman Rahayu teriak-teriak, saya sudah haji, saya sudah haji. Apa kata orang? Wah, ini bukan haji, ini orang, iya kan? Belum cukup karena dia baru keluar rumah, jahil keluar kepada maka ilmu kemudian lanjutkan perjalanan kepada amal. Ya, kalau ilmunya aja belum cukup, bagaimana bisa berangkat kepada amal? Bayar setornya
ilmunya dulu cukup, dari ilmu berangkat lagi menuju amal. Menuju amal. Alhamdulillah, belajar tata cara sholat, amalkan bagaimana sholat, belajar tata cara wudhu, bagaimana wudhu, maka amalkan. Berarti pindah daripada jahil kepada ilmu, dari ilmu kepada amal, dari amal pindah kepada lagi hal. Jangan sudah amal sholat sudah rajin, ke masjid sudah rajin, tapi nggak paham bahwasanya ini sabar, ini ridho, ini tawakal, ini khauf, sehingga sholat rajin begitu dapat musibah, ya Allah, mengeluhnya juga seperti orang yang nggak pernah sholat. Maka dari amal pindah kepada hal, dari hal nanti pindah lagi kepada makom. Selesailah sampai sini dulu. Dari makam sini maka kemudian pindah kepada ikhlas. Apa itu ikhlas? Memandang, merasa di dalam hati bisa melakukan amal, hal dan makam itu semata-mata karena rahmatnya Allah. Kenapa jadi bisa sabar? Bukan saya yang bisa sabar. Ini karena kasih sayang Allah, diberinya hati saya bisa sabar. Jadi sabar ini kepintaran kita lah, bukan sabar ini kasih sayang Allah. Sabar ini rahmatnya Allah. Maka namanya dari maqam pindah kepada Coba bayangkan, kalau kita mau berjalan seperti orang mau naik haji untuk mencari ridho Allah, maka satu dari mana tadi? Dari jahil kepada ilmu. Ya, dari jahil kepada ilmu. Habis itu dari ilmu kepada amal. Ini penghalangnya adalah malas. Siapa yang nggak tahu bahwa sholat berjamaah keistimewaannya besar? Berarti dari jahil sudah pindah kepada dari urusan sholat tapi penghalangnya untuk bisa berjamaah dengan istiqomah malas. Belum sampai ke Soekarno-Hatta, baru di Taman Rahayu sudah selesai. Maka untuk bisa naik ke makam amal daripada ilmu, maka malas yang harus dilakukan. Dari amal kepada hal, dari hal kepada makam, dari makam kepada ikhlas. Penghalangnya apa? Penghalangnya orang dari makam kepada ikhlas, maka jadinya, buktinya, kenyataannya dia melakukan amalan itu tidak rutin. Dia melakukan amalan tadi, baik yang zahirnya, apalagi yang batinnya, dia tidak rutin. Ini bukti bahwa dia belum pindah dari makam kepada ikhlas, atau mudahnya dari amal kepada masih bertahan di amal saja. Ilmu sudah pindah dari jahil kepada ilmu, dari ilmu kepada amal, baik amal zahir ataupun amal yang di dalam hati. Amal di dalam hati ini ada hal, ada makam. Cuma buktinya orang ini bertahan di amal, tidak pindah dari amal kepada ikhlas, dia melakukannya tidak rutin. Kalau penghalang pindahnya dari ilmu kepada amal adalah malas. Dari amal kepada ikhlas adalah penghalangnya nggak bisa rutin. Pertanyaannya begini, adakah di diri kita amalan yang sudah kita melakukannya rutin? Mau apapun yang terjadi, bahasanya sakit sekalipun tetap kita perjuangkan untuk mengusahakan. Kecuali memang nggak bisa sama sekali, maka baru kita tinggalkan. Kalau masih bisa diusahain, maka kita biasakan, kita kerjakan dengan rutin. Itu menunjukkan di bab situ kita sudah pindah daripada amal kepada ikhlas. Usai baca Quran, rutin lah. Ya kalau lagi sempat, berarti kita baru bertahan di amalan belum lagi pindah kepada saya taklim, pertanyaannya rutin lah. Kalau nggak sibuk berarti belum lagi kepada makam ikhlas.
percaya. Kenapa orang kemudian nggak bisa melakukan rutin suatu amalan? Karena dia belum pindah ke makam ikhlas. Arti belum pindah ke makam ikhlas, belum bisa merasakan hatinya lagi bahwa melakukan amal itu dia adalah dengan rahmatnya Allah. Masih lagi ada dirinya. Saya ke masjid, saya baca Quran, saya duduk hadir majelis taklim, saya yang masih ada. Siapapun yang saya yang masih ada gak akan bisa rutin melakukan amalan ibadah itu. Karena dia bertahan di amal. Arti bertahan di amal, dia merasa amalan itu pekerjaan diri. Baca Quran, dia yang merasa baca Quran, merasa dirinya bisa baca Quran mampu paling seminggu, paling sebulan. Nah, menunjukkan bahwa ada, gak usah banyak, satu aja. Karena kan begini, ridho Allah itu pintunya macam-macam, ya kan? Kita nggak boleh satu sama lain kemudian saling merendahkan. Kenapa? Karena ridho Allah itu pintunya banyak. Ada orang yang dapat ridho Allah dari pintu sedekah. Ada orang yang dapat ridho Allah dari pintu sholat tahajud. Ada orang yang dapat ridho Allah dari pintu bacaan Quran. Ada orang yang dapat ridho Allah dari pintu sholat berjamaah. Ada orang dapat ridho Allah dari pintu salawat. Nah, pertanyaannya, dapat ridho Allah berarti langkahnya apa tadi? Dari jahil kepada, dari ilmu kepada, dari amal kepada, baru kemudian dapat ridho. Buktinya ikhlas, amalannya rutin. Pertanyaannya, satu aja kita nak ketuk pintu Allah, dapat apa? Pintu ridhonya Allah dengan amal apa? Amal apa yang kita bisa daripada jahil kepada ilmu? Misalnya minta maaf, kita kemudian sholat tahajud misalnya. Saya pengen kemudian sholat tahajud deh, lewat pintu tahajud deh, mengetuk pintu ridho Allah. Satu, cari dulu ilmunya, bagaimana caranya supaya benar dalam sholat tahajud. Artinya pindah dari jahil kepada ilmu. Habis tahu tata cara sholat tahajud baru amal. Begitu amal jangan bertahan. Oh, aku tahajud, oh saya bangun malam terus. Pindah kepada arti ikhlas, dirasa-rasa di dalam hati. Tahajud ini adalah rahmat Allah, kasih sayang Allah, pertolongan Allah. Makanya saya bisa tahajud karena kasih sayang Allah, bukan saya. Pindah kepada rutin tuh orang tuh tahajud. Begitu orang tuh rutin tahajud, maka orang ini rutin mengetuk pintu ridhonya Allah. Sekarang begini Pak, ini rumah, masjidnya anggap aja masjid, maaf ya dikit namanya. Pintunya banyak, pintunya Bapak ngetuk sekali pintu depan, tok tok gak dibukain, pindah ke pintu belakang, tok tok tok, pindah lagi ke pintu tengah. Kira-kira dibuka gak? Saya tanya dibuka gak? Padahal hampir semua pintu Bapak ketuk nih. Pintu depan, pindah lagi. Bisa jadi orang membukain di sini, Bapaknya pindah ke belakang. Ada orang yang cuma ngetuknya satu pintu, tapi ketuk terus. Tok 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 tok, assalamualaikum, gak dibukain, ketok lagi, gak dibukain, ketok lagi. Dibuka gak? Pas dibuka ketemu gak? Ada orang kadang-kadang Al-Quran baca, habis itu seminggu pindah lagi sholawat, seminggu pindah lagi kemudian zikir, seminggu pindah lagi kemudian sedekah, seminggu pindah. Nggak ada punya amalan yang rutin. Maka sulit orang macam ini memperoleh ridhonya. Walaupun Allah terserah aja mau ngasih ridho kepada siapapun, tapi ada aturannya yang sudah Allah tetapkan. Bahasa kitanya Allah sudah bikin SOP. Kalau mau ridho, pindah dari jahil kepada ilmu, dari ilmu kepada amal, dari amal pindah kepada sama kayak orang mau naik haji, datang dulu ke Bandara Soekarno Hatta sampai Jeddah, sampai Mekah, baru sampai Baitullah. Maka pentingnya punya amalan rutin. Gak usah banyak, yang lain itu sekedarnya. Saya mulainya karena saya duit banyak. Saya kalau duit banyak apa? Sedang buka tiap hari saya kemudian azam. Nah kan ini sidik lagi nih. Saya azam tiap hari kemudian sedekah 10.000 tiap hari. Yang lain ya sekedarnya aja. Baca Quran, tapi kemudian sekedarnya.
baca sholawat sekedarnya, tapi dia yang kemudian dia rutin benar-benar dia mencari ridhonya Allah dari pintu sedekah. Syukur-syukur sedekah rajin, baca Quran rutin, ke masjid juga istiqomah. Masya Allah. Kalau kemudian 3 pintu kita ketok 3-3-nya rutin kita ketok, dapat gak kira-kira? Dapat. Tapi kan kalau bahasa Turkinya wangel, iya kan? Bahasa Turkinya angel. Turki itu turunan kidul. Kalau enggak minimal ada satu, itu saya rutin sholawat, pokoknya apapun yang terjadi, ba'da sholat subuh saya baca sholawat 1000, mau apapun yang terjadi, saya ngantuk kah, saya capek kah, pokoknya kemudian habis subuh saya nggak akan berdiri kecuali baca sholawat 1000. Yang lainnya sekedar. Tapi paham dulu dari jahil kepada ilmu. Jangan sampai pengen ngamalin sholawat, bacaan sholawatnya nggak tahu Allahumma shalli ala Muhammad atau Allahumma shalli ala Muhammad. Nah kan salah, karena belum pindah dari jahil kepada ilmu. Bertanya dulu, bacaan salawat saya ini benarlah hurufnya Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, jangan Allahumma shalli ala Muhammad. Bisa nggak sampai deh. Kenapa? Karena belum ada ilmu. Sudah ada ilmu, oh bacaan salawat Bapak salahnya di sini, ini hurufnya huruf H, dalnya itu harusnya qalqalah Muhammad, kemudian dan lain sebagainya. Lalu pindah kepada amal, dari amal kemudian pindah kepada ikhlas, buktinya ikhlas rutin. Sampai di sini maka benarlah orang itu fil maqamat, maka kemudian yang 6 ini tercapai insya Allah. Nah ini yang bisa saya sampaikan, artinya malam ini kesimpulannya adalah amalan kita yang kita melakukannya rutin. Kalau misalnya banyak baca Quran tapi sebulan pindah lagi, sebulan ganti lagi, sebulan ganti lagi, maka minta maaf, banyak amalan baik tapi yang berfaedah itu kemudian rutin. Yang berfaedah itu istiqomah. Nah, orang beriman punya minimal satu. Saya Ustaz sholat 5 waktu. Kalau sholat 5 waktu tuh hukumnya wajib, itu nggak bisa dibawa, itu bahasanya syarat mutlak. Ini nggak, saya Ustaz sholat 5 waktu nggak bisa. Kenapa? Karena itu kewajiban. Oh saya Quran, oh saya sholawat, oh saya sedekah, oh saya istighfar, oh saya zikir. Silahkan, maka satu sama lain nggak boleh saling merendahkan. Misalnya ada orang yang kira-kira dia kemudian sholat berjamaahnya tidak rutin serutin orang lain, tapi dia ada sedekah yang lainnya rutin. Sehari sejuta dia, kita ke masjid, dia sehari sejuta. Kira-kira banyakan mana juga? Kalau ada orang yang sehari sejuta nih, kalau ada, nah jadi satu sama lain tidak boleh saling merendahkan, karena jalan menuju ridhonya Allah banyak. Syukur kemudian dengan harta iya, dengan amalan batang tubuh iya. Nah inilah kemudian jalan untuk mencapai ridhonya Allah. Sudah dirumuskan oleh para ulama, tinggal kita lagi mempraktekkan dan mengikutinya. Mudah-mudahan bisa, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan taufik hidayah kepada kita. Anggap aja begini, tahun 2021 ini misalnya yang 6 siddiq ini aja nah kita pegang. Siddiq fil qaul, siddiq fil niyat, siddiq fil azam, siddiq fil wafa, siddiq fil amal, dan siddiq fil maqamat. Nah yang sudah nyata yang 6 itu, saya sudah siddiq fil maqamat, saya sudah siddiq fil niyat. Di mana yang saya belum, di situ berusaha. Kenapa? Nggak ada cara lain untuk mencapai ridhonya Allah. Mudah-mudahan Allah memberikan kita nikmat ikhlas, Allah memberikan kita nikmat istiqamah dalam menuntut ilmu dan taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala ampuni segala kekurangan kita dalam beribadah kepada Allah, dan semoga Allah akhiri umur kita semuanya wafat dalam keadaan husnul khatimah, baqdatul umur ma'al lutf wal afiyah, wa ila hadratin nabil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.